Mas. Buka pintu, Mas. Suara Airin terdengar dalam derasnya hujan. Bagas lalu bergegas membukakan pintu. Kamu baru pulang selarut ini, Rin? Tanya Bagas pada istrinya. Aku lembur, Mas. Hujan deras, untung abang ojek online bawa jas hujan, jadi nggak terlalu basah kuyup aku. Airin masuk ke dalam rumah, sementara Bagas memperhatikan Airin dari ujung rambut ke ujung kaki. Dahinya terlihat berkerut. Bagas adalah seorang penulis. Ia seharian tinggal di rumah, sementara istrinya bekerja sebagai staf kantor di sebuah perusahaan yang cukup besar. Bagas kembali duduk menghadap komputernya. Jarinya mulai mengetik dengan lincah. Terima kasih hujan yang telah mempertemukan dua insan hingga ke pelaminan. Terima kasih hujan yang telah membuat dua hati terpaut menjadi satu cinta hingga serasa tak ingin terpisahkan. Terima kasih hujan yang telah menjadikan hari-hari semakin mesra dalam cumbu rayu dan keintiman. Airin masuk ke dalam kamar dan memperhatikan tulisan di layar komputer Bagas. Nulis apa kamu, Mas? Tanya Airin. Cuma nulis kata-kata romantis tentang hujan. Bagas tersenyum. Untuk aku ya? Airin berkelayut manja di leher Bagas. Iya, pastinya untuk kamu. Bagas geser kacamatanya yang mulai turun. Aku tidur dulu ya. Aku capek banget, Mas. Airin lalu menaiki ranjang dan selimuti dirinya. Terima kasih hujan yang telah memberitahuku tentang kecurangan. Terima kasih hujan yang telah memberitahuku tentang pengkhianatan. Terima kasih hujan yang telah membisikkan semua tentang cinta yang kini telah hilang. Terima kasih hujan, terima kasih aku ucapkan. Sungguh akan pastikan malam ini aku akan memberikan pelajaran pada sepasang laknat yang membuat hancur hati karena cinta telah terbuang. Terima kasih hujan dan selamat tinggal, kata sayang. Bagas lalu berdiri. Ia mengambil handphone dan kunci motor, lalu mengenakan jaket. Airin yang melihat itu, lalu bangun dari tidurnya. Mau kemana, Mas? Aku ada urusan, jawab Bagas singkat. Matanya menatap layar komputer yang masih menyala. Bagas bergegas keluar rumah. Dalam hujan ia kendarai motornya. Airin yang melihat gelagat tak enak, lalu memandang komputer Bagas. Matanya terbelalak. Dengan wajah panik, ia mengambil handphone lalu menelepon. Haris, dengar dulu perkataanku. Tolong dengar aku dulu. Jangan tutup teleponnya. Airin memohon. Rin, aku sudah bilang, jangan telepon aku di rumah. Kalau istriku tahu bisa kacau. Paham kamu? Iya, aku tahu. Tapi tolong dengar, Haris. Airin melemparkan handphonenya ke kasur. Namun sesaat ia ambil kembali. Kemudian ia memesan ojek online. Tak beberapa lama, ojek online datang dalam derasnya hujan. Airin segera menaiki ojek online itu. Sesampainya di tujuan, setelah membayar ojek online, kembali Airin menelpon. Dan tak lama, keluar seorang laki-laki dari rumah itu. Lelaki itu menarik Airin menjauhi rumahnya. Kamu gila ya? Kamu sudah gila. Kalau sampai ketahuan istriku, bisa kacau, tahu nggak? Mampus aku. Haris terlihat emosi. Tapi aku takut, Riz.
Suamiku sudah tahu perselingkuhan kita. Dia tadi pergi dan aku takut dia ke rumahmu. Dari mana dia tahu rumahku, Rin? Sudahlah, kita berhubungan itu hanya untuk senang-senang saja. Ingat itu. Aku gak mau gara-gara kamu rumah tanggaku hancur. Hebat, hebat. Luar biasa kalian berdua. Tiba-tiba sosok Bagas yang sebenarnya sudah sedari tadi ada di sana muncul dari rimbunan semak di sekitar trotoar jalan dengan handphone di tangannya. Sepertinya ia sudah merekam Airin dan Aris sedari tadi. Mas, maafkan aku, Mas. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Airin menghampiri Bagas. Aku sebenarnya tak tahu perselingkuhan kalian. Tapi begitu tadi kau pulang dan berkata kalau kau pulang naik ojek online, maka ada keanehan di sana. Karena kakimu kering, itu mustahil kalau kau naik motor. Dan itu artinya kamu berbohong padaku. Aku menulis puisi untuk memancingmu dan menunggu di tempat sepi, berharap pancinganku mengena. Dan lihatlah, orang yang bersalah pasti akan panik karena dosa-dosanya. Lalu aku tinggal mengikutimu, dan ketika kau berhenti, aku hentikan motorku jauh di sana. Lalu perlahan berjalan ke sini dengan merekam semua gerak-gerikmu. Tiba-tiba Aris menghampiri Bagas, mencoba merebut handphonenya. Bagas menghindar. Namun kini Aris dibantu Airin mencoba merebut handphone Bagas. Bagas ambruk dengan kepala berlumuran. Aris memukul kepala Bagas dengan batu yang ada di sisi trotoar. Ambil handphonenya cepat, buang agar tak ada barang bukti. Kalau sampai tersebar video itu, hancur rumah tanggaku. Perintah Aris pada Airin. Tapi Riz, tapi apa? Tapi ini, Bagas ternyata sedang siaran langsung. Dan apa yang telah kita lakukan semuanya terekam dan banyak yang menonton. 7 hari berselang di rumah sakit. Besok Pak Bagas sudah bisa pulang. Sepertinya semua sudah normal. Tinggal perawatan di rumah saja ya. Terima kasih dok. Bagas tersenyum walau kepalanya masih terlihat berban melingkar. Orang tua Airin ingin menemui Anda, Pak, soal kasus penganiayaan yang terjadi. Seorang pria berbisik pada Bagas. Maaf Pak Polisi, kasus ini akan tetap berjalan. Saya mohon pada Pak Polisi untuk tidak membiarkan mereka menemui saya dulu. Polisi tak berseragam itu mengangguk sambil tersenyum. Aris akhirnya dipenjara dan mendapatkan gugatan cerai dari istrinya yang kaya raya. Begitu juga Airin yang ikut mendekam di penjara karena membantu penganiayaan. Airin pun digugat cerai Bagas. Sus, apa ini? Bagas berteriak memanggil suster yang ada di sebelahnya. Ya Pak, apa Pak? Suster cantik itu terlihat bingung. Ini kamu kasih makan saya apa? Bagas menunjuk ke tempat makan yang diberikan oleh suster cantik itu. Astagfirullah, maaf Pak, itu ketukar sama bekal saya. Lauknya kesukaan saya Pak. Ikan asin cucut yang sekilonya 40.000. Saya belinya di Bang Ahmad Mustafa itu. Oke, gak masalah. Ini enak juga. Kamu mau masakin saya tiap hari? Masakin bapak tiap hari? Iya, maksud saya kamu mau jadi istri saya. Ih, bapak apa sih? Baru kenal udah nembak aja. Maulah Pak,